Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Widayat, SH MSI, dosen tetap pada program studi Administrasi Keimigrasian Politeknik Imigrasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang akan saya terapkan dalam mata kuliah yang berjudul Kepemimpinan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan bagian dari pengembangan kompetensi peserta didik pada program studi terkait. Sebelum masuk ke metode pengajaran, eh, saya akan menjelaskan secara singkat rencana pembelajaran semester dari mata kuliah kepemimpinan ini. Mata kuliah kepemimpinan dengan kode mata kuliah 03 semester 3 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah kepemimpinan di Politeknik Imigrasi dirancang untuk memberikan wawasan dan pembahasan yang menyeluruh terkait topik-topik menarik seperti hakikat kepemimpinan dan kepemimpinan, definisi kepemimpinan, filosofi kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan di era digital. Peserta didik juga dibekali dengan materi strategi kepemimpinan dan manajemen yang efektif pada sektor publik. Pengayaan materi seperti manajemen perubahan dan reformasi birokrasi, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, diharapkan mampu melengkapi kemampuan peserta didik dalam menyusun rencana perubahan sesuai kebutuhan user di masa yang akan datang. CMK pertama mampu menjelaskan hakikat kepemimpinan dan kepemimpinan. Mampu menjelaskan definisi pemimpin, kepemimpinan, filosofi kepemimpinan. Yang kedua adalah mampu menjelaskan landasan teori kepemimpinan dan peran pemimpin. Pada CPMK kedua mampu menjelaskan kepemimpinan dan manajemen. Pertama, mampu menjelaskan bagaimana seorang pemimpin, syarat menjadi pemimpin, dan teori kepemimpinan yang populer. Yang kedua adalah mampu menjelaskan peran pemimpin dan mengatur manajemen. Pada CPMK ketiga, mampu menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah mampu menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah memahami syarat untuk menjadi pemimpin, semangat menjadi pemimpin, dan kesuksesan untuk menjadi pemimpin. Pada CPMK keempat, mampu menjelaskan kemampuan memimpin. Pertama, mampu menjelaskan bagaimana kemampuan untuk memimpin pada aspek-aspek penguasaan kepemimpinan dan kebutuhan kepemimpinan yang adaptif. Yang kedua, mampu menjelaskan strategi kepemimpinan. Untuk materi-materi kuliah, yang pertama adalah hakikat pemimpin dan kepemimpinan. Materi yang kedua adalah kepemimpinan dan manajemen. Materi yang ketiga adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin. Materi keempat adalah kemampuan memimpin. Materi kelima adalah pengaruh kepemimpinan, manajemen kekuasaan, dan konflik. Yang keenam, kepemimpinan dalam birokrasi, serta ketujuh adalah kepemimpinan dan manajemen strategi. Referensi yang kami ambil adalah dari yang pertama Acquire, De Von Post, ya. Kemudian E.T. Kearney, yang ketiga adalah Brands, yang keempat adalah Brazen, dan Brain yang kelima. Adapun kegiatan pengajaran hari ini dilaksanakan secara blended learning dikarenakan adanya tugas sebagai direktur untuk menghadiri suatu kegiatan di luar Politeknik Imigrasi. Untuk sistem penilaian menggunakan ada tiga komponen, tugas, UTS, dan UAS.
dengan bobot tugas 30%, UTS bobot 30%, dan UAS 40%. Berikut kami tampilkan video perkuliahan yang telah dilaksanakan dalam memberikan materi kepada para taruna. Selamat siang. Melaporkan keadaan. Lapor bernama dia Provinsi 5 40 hadir rakyat mengikuti juga. Lanjutkan. Dan mulai. Selesai. Cepat. Selamat siang. Suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam-jam rawan ya. Jadi saya minta waktu di dalam kelas ini beberapa saat ya. Baik, saya akan masuk ke saya langsung ke teori dan konsep kepemimpinan yang kita lakukan di pertemuan yang kedua. Baik, saya akan masuk ke teori kepemimpinan. Ya. Apa itu kepemimpinan? Yang pertama adalah kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah teori kepemimpinan adalah serangkaian konsep yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan, teori kepemimpinan yang telah dikembangkan oleh para ahli masing-masing dengan pendekatan sendiri. Selanjutnya, beberapa teori dari kepemimpinan, ya, beberapa teori dari kepemimpinan yang paling populer. Ada 4 teori. Yang pertama adalah teori sifat, ya, atau teori tribe theory. Yang kedua adalah teori perilaku atau behavior theory. Selanjutnya yang ketiga adalah teori situasional. Dan yang terakhir adalah teori transformasional. Ya. Ini beberapa teori dari kepemimpinan yang paling populer di saat sekarang. Kemudian selanjutnya adalah teori sifat. Apa itu teori sifat? Teori sifat berpendapat bahwa pemimpin yang efektif memiliki serangkaian sifat atau karakteristik tertentu yang membedakan mereka dari orang lain. Atau dengan sifat-sifat dapat berupa fisik, psikologis, dan atau sosial. Teori yang kedua adalah teori perilaku. Teori perilaku berpendapat bahwa kepemimpinan adalah serangkaian perilaku yang dapat dipelajari dan dilatih. Jadi, teori perilaku ini berpendapat bahwa kepemimpinan adalah serangkaian perilaku yang dapat dipelajari dan dapat dilatih. Perilaku ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori.
yaitu perilaku tugas dan perilaku hubungan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah teori situasional. Teori situasional ini berpendapat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Gaya kepemimpinan ini yang efektif tergantung pada faktor-faktor situasional, seperti karakteristik pengikut, karakteristik tugas, dan lingkungan. Teori transformasional ini oleh James McGregor, ya. Teori transformasional ini berpendapat bahwa pemimpin yang efektif mampu memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Kemudian beberapa hal yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin adalah pengaruh. Pemimpin dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Pengaruh ini dapat bersifat formal, seperti yang dimiliki oleh seorang manajer, atau informal, seperti yang dimiliki oleh seorang tokoh masyarakat. Kemudian mempunyai tujuan bersama. Ya. Pemimpin bekerja dengan mengikuti untuk mencapai tujuan bersama. Atau pemimpin melakukan pekerjaan bersama dengan pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan ini dapat berupa tujuan organisasi, tujuan kelompok, ataupun tujuan individu. Kemudian proses, ya. Kepemimpinan memerlukan suatu proses, ya. Sebuah proses yang berkelanjutan. Pemimpin harus terus bekerja untuk mempengaruhi perilaku pengikutnya dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Bermacam-macam pemimpin yang mempunyai gaya masing-masing sesuai dengan karakternya masing-masing. Gaya kepemimpinan adalah seorang pemimpin mempengaruhi perilaku pengikutnya. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, ada beberapa gaya kepemimpinan yang paling umum, yang sering kita temui. Ya. Ada tiga. Yang pertama adalah otoriter. Apa itu otoriter? Otoriter adalah pemimpin otoriter yang mengambil alih semua keputusan dan memberikan instruksi kepada pengikutnya. Jadi semua keputusan yang diambil itu selera pimpinan. Ya. Dengan memberikan instruksi kepada pengikutnya juga dengan selera pimpinan. Kemudian yang kedua adalah partisipatif. Pemimpin partisipatif ini melibatkan pengikutnya dalam hal pengambilan suatu keputusan. Jadi pemimpin partisipatif ini mengikutsertakan anggotanya atau pengikutnya di dalam sesuatu hal yang harus mengambil suatu keputusan. Jadi dilibatkan anggotanya untuk dibicarakan bersama, kemudian diambil suatu keputusan bersama. Kemudian delegatif. Pemimpin delegatif memberikan keleluasaan kepada pengikutnya untuk membuat suatu keputusan. Jadi semua keputusan yang diambil itu diserahkan semua oleh anggotanya atau pengikutnya. Selanjutnya, udah. Saya ulangi ya, untuk ini karena para taruna, para mahasiswa ini adalah calon-calon pemimpin, ya.
calon-calon pemimpin di masa depan pada Direktur Jenderal Keimigrasian. Jadi ada tiga, saya ulangi, otoriter, partisipatif, dan delegatif. Otoriter adalah pemimpin otoriter mengambil alih semua keputusan dan memberikan instruksi kepada pengikutnya. Jadi perintah, instruksi itu semua datang dari pimpinan. Kemudian kepemimpinan partisipatif melibatkan pengikutnya dalam mengambil keputusan. Di dalam suatu pengambil keputusan suatu eh, yang sangat penting atau yang kurang, semua pengikut dilibatkan. Kalau di dalam lembaga politeknik imigrasi ini, ya, kalau itu pemimpin partisipatif, pemimpin akan mengumpulkan staf-staf atau pembantu-pembantunya seperti wadir satu, wadir dua, kemudian kepala bagian itu dikumpulkan untuk diajak eh, rapat, ya, dalam sesuatu hal untuk mengambil suatu keputusan. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan masukan-masukan dari bawahannya atau pengikutnya. Kemudian pemimpin yang delegatif itu memberikan keleluasan kepada pengikutnya untuk membuat suatu keputusan. Apapun keputusan itu diserahkan semua oleh anggotanya, kepada anggotanya. Pimpinan hanya mendapatkan suatu laporan saja. Itu beberapa gaya kepemimpinan yang paling umum yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya, dapat dipelajari apa yang tadi secara singkat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya akan ada beberapa memberikan beberapa pertanyaan kepada Taruna atau silakan Taruna untuk bertanya kepada saya, ya, apa yang eh, secara singkat tadi saya sampaikan. Silakan. Selamat siang, mohon dipersilakan izin mengambil Taruni Madya Badan Imigrasi Angkatan 24, nama Fatika Snawati, NR 2021.2385.2002, Prodi Administrasi Imigrasi. Izin bertanya Bapak, izin bertanya dari pengalaman Bapak sebagai seorang kepemimpinan apa yang paling efektif digunakan ataupun tidak Pak? Misalnya Pak, saya terima kasih. Baik, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya ulangi pertanyaannya, ya. Eh, dari pengalaman sebagai seorang dosen dan pemimpin di lingkungan akademis, gaya kepemimpinan apa yang menurut, kalau nggak salah nih ya, menurut eh, yang paling efektif digunakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ini. Jadi saya bisa jawab bahwa dalam lingkungan akademis, saya cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Karena apa? Gaya ini saya anggap lebih efektif, ya, karena melibatkan seluruh anggota, seluruh staf, ataupun mahasiswa, ataupun taruna, dalam proses pengambilan suatu keputusan. Baik dalam diskusi di dalam kelas maupun di dalam proyek-proyek di kelompok. Yang lebih interaktif, eh, partisipasi aktif dari kalian itu dapat membantu untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan membuka ruang untuk ide-ide baru. Namun, di dalam situasi tertentu seperti
batasan waktu dan kondisi darurat, saya perlu beralih ke gaya otoriter untuk memastikan bahwa keputusan cepat bisa diambil dan segera dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya, karena waktu juga yang dibatasi oleh waktu, ya. Kita hanya mempunyai waktu sekitar 20 atau 25 menit atau 30 menit. Jadi saya akan ulangi lagi, mengingatkan kembali kepada para taruna, ya, apa yang sudah saya sampaikan. Jadi terutama yang sangat penting tadi adalah eh, saya ulangi, ya, yang saya anggap penting, bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai eh, karakteristik pemimpin yang efektif. Yes. Ada beberapa macam yang efektif, yaitu pertama adalah integritas pribadi. Integritas pribadi ini sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seorang pemimpin. Ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi, karena seorang pemimpin adalah suatu commander atau leader di dalam suatu organisasi ataupun suatu unit unit pelaksana teknis ataupun kantor, ya, itu dia harus mempunyai kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai pemikiran yang kritis, dapat memahami, menerima atau menyimpulkan dari suatu hal yang eh, baik didengar maupun dilihat oleh seorang pemimpin. Kemudian cepat dalam memberikan solusi dalam hal memecahkan suatu masalah, ya. Dan cepat juga mengambil suatu keputusan. Sebagai contoh, sebagai seorang kader imigrasi, ya, di dalam pelaksanaan tugasnya nanti, apabila ditempatkan di suatu tempat TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi, ya, itu kita tidak bisa memberikan putusan lama, karena kalau kita memberikan keputusan yang lama itu sudah ditunggu oleh para penumpang dan antrian berikutnya. Jadi keputusan cepat, tepat, itu yang harus dilaksanakan oleh kita. 1 menit, 1,5 menit itu harus selesai tanpa mengurangi kewaspadaan, pengawasan kepada orang yang kita layani. Kemudian seorang pemimpin juga harus pandai memotivasi anggotanya. Ya. Banyak dari anggota kita atau taruna kita yang uh, agak sedikit malas, ya, agak sedikit cuek, atau sebentar-sebentar izin sakit, tidak mengikuti kegiatan. Nah, seorang pemimpin itu harus pandai memotivasi taruna untuk tetap aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan atau yang sudah dijadwalkan. Kemudian seorang pemimpin juga harus mampu membangun teamwork yang baik. Ya. Kenapa harus membangun teamwork yang baik? Karena suatu organisasi itu mempunyai tujuan bersama. Ya. Tujuan bersama untuk mensukseskan, atau kalau di dalam ketarunaan, pemimpin harus mampu membangun tim untuk mengantarkan para taruna yang dididik, ya, dapat menyelesaikan uh, tugas kewajibannya di waktu yang tepat, yang sesuai waktu yang sudah ada. Misalkan 4 tahun, selesai dalam 4 tahun, memberikan dia uh, melaksanakan wisuda dan memberikan dia suatu ijazah.
Ini yang yang penting sekali untuk Taruna pahami bahwa lembaga pendidikan ini bukan untuk menghukum saudara semua, tidak untuk memberikan penilaian, tapi membekali kalian untuk menjadi seorang pejabat imigrasi yang lebih baik, mempunyai rasa tanggung jawab dan integritas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Nanti kita ketemu di pertemuan yang berikutnya. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan kegiatan sesuai rencana. Dan Terima kasih. Kami sampaikan eh, mudah-mudahan mata kuliah kepemimpinan serta teknik pengajaran yang akan saya gunakan, saya berharap metode DIE ini dapat membantu peserta didik dalam memahami dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang akan bermanfaat dalam karier dan kehidupan mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.